Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu hal besar yang akan terjadi. Oke Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Justice. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat, di sini ada Six of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hal besar yang akan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkan, ya, mungkin saat ini kamu akan segera siap. Kamu akan segera mampu untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Dikarenakan saat ini kamu mulai diberi kesempatan, diberi peluang yang sama seperti yang orang-orang dapatkan, yaitu kesuksesan, keberhasilan, dan juga kenyamanan di dalam hidupmu. Di mana selama ini kamu hanya mampu melihat, hanya menjadi penonton, melihat teman, sahabat, partner, rekan, ya, yang ada di sekitarmu yang lebih dulu sukses, yang lebih dulu berhasil dan bahagia hidupnya. Sedangkan pada saat itu kamu belum memiliki apa-apa. Ya, padahal kamu rasa, ya, di dalam hatimu, kok aku udah berikan yang terbaik nih rasanya. Rasanya aku sama nih memulai dengan mereka, merintis dari awal, merintis dari nol. Kok mereka duluan berhasil, ya? Kok aku belum, ya? Nah, jadi kegelisahan-kegelisahan yang seperti inilah yang akhirnya membuat kamu mampu menggali lagi ke dalam dirimu. Kamu kembangkan potensimu. Kamu tambah ilmu, skill, kemampuan, bahkan pengalamanmu. Dan kamu juga selingi dengan selalu memperluas circle pertemananmu. Dari situlah kamu mulai banyak mendapatkan cerita baik, pengalaman berharga, ya, strategi dan langkah-langkah yang mereka lakukan tentang kesuksesan mereka. Sedikit banyak kamu mendapat pelajaran yang berharga di sana. Ya, ditambah kamu memang selalu ingin belajar, ingin bertanya, meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas di dalam kegiatanmu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semesta mulai melihat kesungguhanmu, mulai melihat usaha dan perjuanganmu agar kamu juga dianggap layak dan pantas dari semesta untuk menerima kesempatan dan peluang. Dan benar saja, sedikit demi sedikit hal besar mulai datang ke dalam kehidupanmu. Yaitu di saat kamu dipertemukan dengan peluang, dengan kesempatan, di saat itulah kamu perlihatkan kualitas yang terbaik yang kamu miliki. Nah, dari situlah mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan.
job semakin ramai, bisnis semakin berkembang, ada rezeki yang kembali mengalir deras, dan finansial kembali menjadi stabil. Inilah akhirnya yang membuat nantinya kehidupanmu akan bahagia. Dan bukan sampai di situ, tentunya kamu akan persembahkan kebahagiaan ini untuk orang-orang yang kamu sayangi. Makanya di sini tergambar, kamu akan segera siap untuk move on, untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik. Oke, jadi kegelisahanmu yang selama ini ternyata adalah sebuah firasat, sebuah intuisi agar kamu bangkit, agar kamu berkembang, dan agar kamu menjadi versi terbaikmu. Dan dengan begitu, hal besar, kesempatan, peluang mulai datang menghampiri kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah pengendalian diri, ya, yang sangat baik yang kamu lakukan. Jadi di saat dulu kamu belum berhasil, belum punya apa-apa, sedangkan teman-temanmu, sahabatmu, ya, tetanggamu begitu ya, sudah lebih duluan sukses, sudah lebih duluan berhasil. Justru di saat kamu melihat mereka, kamu bukan iri. Ya, kamu bukan cemburu, tetapi kamu termotivasi. Bagaimana caranya agar kamu mampu mencapai fase yang mereka capai saat ini? Nah, makanya semakin hari kamu makin mampu mengendalikan dirimu, memandang segala sesuatu yang terjadi itu dari sudut pandang yang positif, serta selalu ada rasa syukur yang bagus yang kamu lakukan setiap harinya. Jadi kamu mulai menyadari nih, memang mungkin ya begitu, rezeki setiap orang itu berbeda. Jalan cerita setiap orang itu tak mesti sama begitu ya. Ada yang prosesnya pendek, ada yang prosesnya panjang. Nah, makanya dengan pengendalian diri yang baik ini, kamu benar-benar mampu nih menyadari bahwa mungkin selama ini masih ada yang kurang dari dalam diriku. Masih ada yang belum maksimal yang aku lakukan. Nah, makanya kamu bertekad, ya, berkomitmen untuk menambah, meningkatkan kualitas dan mutu baik di dalam dirimu maupun di dalam kegiatan-kegiatanmu. Sehingga apa? Sehingga semesta mulai melihat kamu itu pantas, kamu itu layak untuk dititipkan kembali hal-hal besar, yaitu peluang dan kesempatan, dan akan menjadi sebuah berkah dalam rezeki yang mengalir deras ke dalam kehidupanmu kembali. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Justice. Nah, benar kan? Jadi kamu mulai dapatkan keadilan. Nah, jadi di saat dulunya mungkin kamu, kok rasanya nggak adil ya? Padahal mereka sama-sama loh mulai dari nol. Aku tahu betul begitu. Ada yang sama-sama membangun, sama-sama merintis sebuah kegiatan, sebuah bisnis, sebuah usaha. Tetapi memang rezeki mereka lebih baik. Memang keberuntungan mereka lebih dulu mendapatkan. Nah, kamu sempat nih berpikir, kok nggak adil ya rasanya, padahal aku sudah berikan yang terbaik. Ternyata ya, masih ada yang kurang. Masih ada yang belum maksimal yang kamu lakukan. Sehingga memang dituntut totalitas dan komitmen untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, baru-baru ini kamu mulai merasa baru mendapatkan keadilan. Ada kesempatan, ada peluang yang sama yang kamu juga dapatkan, seperti yang orang-orang sukses dapatkan lainnya. Nah, jadi memang ada firasat di dalam dirimu. Kegelisahan-kegelisahanmu lah yang menjadi sebuah langkah awal, sebuah momentum kamu berangkat menjadi versi terbaikmu, dan akhirnya kamu dapatkan hal-hal besar di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, benar kan? Hermit adalah ya, pengenalan diri sendiri, penemuan jati diri. Kamu mampu melihat dan menggali lagi ke dalam dirimu, ya, apa yang kurang, apa yang belum pantas,
Dan di mana nih sebenarnya kegiatan yang benar-benar aku sukai dan aku kuasai. Nah, jadi inilah yang menjadi salah satu faktor kamu benar-benar bisa berkembang dan maju di kegiatanmu saat ini. Karena apa? Karena kamu tahu betul kemampuanmu. Kamu tahu betul di mana hobimu, di mana bidangmu. Ya, jadi dengan kamu mengenali jati dirimu, menemukan dirimu sendiri, dari situlah kamu mampu menjadikan dirimu versi terbaikmu hari ini. Jadi wajar jika semesta melihat bahwa kamu sudah layak, sudah pantas dititipkan hal-hal besar, dititipkan rezeki yang baik. Ya, karena semua itu hanyalah titipan. Jadi bagaimana kita mensyukuri titipan yang diberikan kepada kita, dan rasa syukur itulah yang akan menjadikan berkah dari rezeki yang kita dapatkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini adalah kebesaran hati. Kebesaran hati, kemurahan hati. Jadi di saat kamu diberikan rezeki berlebih, diberikan finansial yang mulai baik, di saat itulah kamu ingin selalu membantu, menolong, berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Ditambah circle pertemananmu semakin luas nih. Tentu semakin bisa kamu berbuat lebih baik lagi di dalam membantu orang, di dalam berdampak baik bagi siapapun. Dan tentunya ya, dengan kemurahan hatimu, kamu selalu ingin persembahkan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi berapapun rezekimu yang kamu dapatkan, tentunya akan kamu manfaatkan untuk penuhi kebutuhan mereka, untuk bahagiakan kehidupan mereka. Karena apa? Karena kamu tahu nih, di saat melihat orang-orang yang kamu sayangi bahagia, nyaman, senyum dengan lebar, maka disitulah kebahagiaan sejati yang kamu rasakan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi memang ya, selain pengendalian diri, kamu juga mulai mampu nih mengatasi permasalahan-permasalahan, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih dewasa. Dan ini semua karena apa? Ini semua karena kamu mau melewati prosesmu dengan sangat baik. Kamu layani, jalani ya setiap perjalanan hidupmu dengan penuh syukur. Jadi setiap apa yang telah kamu lewati, kamu evaluasi kembali. Ya, ada pelajaran yang berharga di sana, ada pengalaman yang baik di sana. Tentunya kamu akan simpan, kamu akan kenang untuk langkahmu selanjutnya. Nah, jadi memang perjalanan hidupmu bisa dikatakan memang agak sedikit panjang, agak sedikit berliku dan melelahkan. Tetapi yakinlah, pada akhirnya kamu akan sampai di sebuah fase di mana kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di dalam hidupmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi ini keyakinan ya, ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu untuk benar-benar bisa menggapai, meraih semua harapan, semua mimpi, semua keinginan yang mungkin selama ini kamu dambakan. Nah, jadi memang di saat kamu memiliki keyakinan itu, memang kamu melakukan apapun, mempelajari apapun, bertanya pada siapapun, ya. Jadi di saat kamu lelah, di saat kamu capek, kamu rehat, kamu istirahat sejenak, menghela nafas panjang dulu. Tetapi untuk kembali lagi dengan tenaga terisi penuh, tentunya dengan strategi-strategi yang lebih baik lagi. Ya, sehingga memang kamu mampu saat ini membalikkan keadaanmu menjadi lebih baik dan membuat kamu pantas untuk mendapatkan hal-hal besar di dalam hidupmu, yaitu kesuksesan, keberhasilan, dan juga kebahagiaan. Oke, jadi jangan pernah takut kalau kita gelisah, kalau kita risau. Bisa saja itu menjadi sebuah firasat, menjadi sebuah intuisi agar kita bangkit dan berkembang. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga
temanku Sagittarius ya benar-benar akan mampu terus menjadi diri sendiri, terus menjadi versi terbaikmu ya, dan yakinlah kegelisahan-kegelisahanmu itu adalah firasat agar kamu lebih baik lagi, agar kamu juga pantas dan layak mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan atau hal-hal besar lainnya seperti yang orang lain dapatkan. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.